Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, Bapak mau bilang kalau ditanya kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Sekali lagi, apa kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, gimana semuanya hadir hari ini? Oke. Nah, gimana nih setelah mengikuti upacara? Pada capek semua? Capek ya. Nah, tapi sekarang udah duduk, semoga jadi semangat lagi. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke. Sebelum kita memasuki proses pembelajaran, mari di sini kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu, dipimpin oleh siapa yang mau? Nah, abang ini duluan, Rashid, silakan. Siapa? Silakan. Alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke. Pada doa semua, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita lanjut di sini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta satu dari kalian untuk menjadi dirijen. Absen. Bapak sebut nomor absen ya. Bapak tidak tahu nomor absen kalian. Nah, oke, absen 9. Silakan. Oke, ayo yang lainnya berdiri, silahkan. Udah? Ayo bang, belajar, pasti bisa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bang. Oke. Nah, oke, perhatikan. Di sini ada yang tahu kita mau mempelajari tentang apa? Haji wada. Iya, betul. Nah, di sini ada yang tahu apa itu haji? Haji, apa yang dimaksud dengan haji? Apa? Ayo, apa itu haji? Nah, jika mampu, kita wajib melaksanakannya. Oke, ada yang lain apa itu ibadah haji? Oke, Bang, apa? Tidak apa? Haji apa? Rukun Islam. Nah. Oke. Apa, Kak? Salah satu rukun Islam. Iya, betul. Nah, jadi haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Iya. Nah, haji tadi rukun Islam. Sekarang Bapak mau nanya, apa yang dimaksud dengan haji wada? Haji wada. Apa, Bang? Haji terakhir Nabi Muhammad. Haji terakhir Nabi Muhammad. Ada lagi? Ada lagi, apa itu haji wada? Apa? Apa? Haji perpisahan, iya. Nah, haji wada bisa dikatakan haji terakhirnya Nabi Muhammad sekaligus haji perpisahan. Nah, jadi tujuan dari kalian mempelajari ini nantinya setelah kalian mengamati proses penjelasan dari Bapak, kemudian diorama yang dijelaskan dari Bapak, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian haji wada dan juga waktu terjadinya secara sederhana dan benar. Nah, kemudian yang kedua nantinya kalian dapat menyebutkan isi pokok khutbah wada secara baik dan benar. Oke? Nah, masuk ke penjelasan yang pertama. Di sini ada pengertian haji wada. Siapa yang mau baca? Nah, Abang duluan yang angkat tangan, silakan. Semen. Ya, kenabiannya. Oke, terima kasih. Nah, jadi haji wada adalah haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah bersama para jamaahnya di
waktu terakhir masa hidup beliau. Jadi wada itu diartikan sebagai perpisahan. Kemudian kalau kita gabungkan haji wada berarti haji yang dilaksanakan terakhir kali oleh Rasulullah sebagai haji perpisahan. Nah, kemudian di sini ada latar belakang terjadinya peristiwa haji wada. Siapa lagi yang mau baca? Silakan, abang dulu yang ke tangan. Yuk. Yang kencang suaranya. Diawali ketika ya seluruh muslimin Nabawi. Ya, lanjut. Malaikat Jibril terlupakan. Nah, oke. Jadi peristiwa haji wada itu pertama kali dilatar belakangi ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Beliau ini mengajak kepada seluruh muslimin di kota Madinah untuk memperbanyak iktikaf pada akhir bulan Ramadan, tepatnya di Masjid Nabawi. Nah, pada saat itu pula malaikat Jibril juga memastikan nih kepada Nabi Muhammad tentang wahyu-wahyu Allah yang telah disampaikan. Bahkan di sini malaikat Jibril mengulang-ulang ini bacaan wahyu-wahyu Allah yang telah disampaikan agar tidak ada satupun yang terlupakan. Nah, jadi peristiwa haji wada ini dilatar belakangi oleh Rasulullah yang ingin mengajak kaum muslimin untuk beriktikaf di Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Nah, kemudian di sini ada waktu terjadinya peristiwa haji wada. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Ya. Ya. Kenapa? Rasid. Geladi. Silakan. Nah, oke. Jadi waktu terjadinya peristiwa haji wada yang dimana terjadi pada bulan Zulqa'dah, tepatnya pada tahun 10 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Nah, yang dimana Rasulullah ini mengumumkan nih kepada seluruh kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Nah, ini masih di Madinah nih, masih berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nah, yang dimana beliau ini mengumumkan akan berangkat haji ke Mekah. Beliau mengumumkan ke seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah untuk berangkat haji ke Mekah. Nah, kemudian berita tersebut ini tersebar nih hingga seluruh wilayah Madinah. Nah, hingga terkumpul sekitar 100.000 jamaah, yang dimana dalam jamaah atau rombongan tersebut yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan tujuan tadi untuk berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ingat, ibadah haji wada dilakukan pada saat bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijriah. Nah, kemudian di sini ada puncak peristiwa haji wada. Sekarang silakan, siapa yang mau baca? Ayo, ayo bang, silakan. Puncak peristiwa haji wada terjadi ketika Rasulullah menyampaikan khutbah wada setelah perpisahan di padang Arafah. Usai Rasulullah beserta rombongan melaksanakan semua rukun haji dengan sempurna. Nah, jadi puncak peristiwa haji wada ini terletak pada penyampaian Rasulullah pada momentum khutbah wada atau khutbah perpisahan di padang Arafah. Usai Rasulullah beserta rombongan melaksanakan rukun haji dengan sempurna. Nah, perhatikan, ini kan puncaknya nih, puncak peristiwa haji wada. Nah, di sini di depan kalian ada contoh miniatur pada di Mekah atau lebih tepatnya di Ka'bah. Nah, pada saat itu
Di sini perhatikan, Bapak jelaskan sedikit. Setelah para jemaah ini ini para jemaah telah datang dari Madinah, kemudian berbondong-bondong bersama Rasulullah dan yang lainnya. Ia melakukan rukun ibadah haji. Yang pertama ada berihram, kemudian mengelilingi atau tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali atau tawaf. Nah, setelah Rasulullah sama para jemaah ini keliling tawaf 7 kali. Nah, ini dah tawaf 7 kali nih. Paham? Sampai sini paham? Dah tawaf 7 kali. Mereka di kemudian harinya berpindah nih sa'i. Sa'i itu apa, Pak? Sa'i itu berlari-lari kecil. Nah, berlari-lari kecil di sini dilakukan oleh para jemaah dan Rasulullah dari bukit yang namanya Bukit Safa. Nah, lari-lari kecil, kemudian sampai ke Bukit Marwah. Nah, sudah sampai di Bukit Safa dan Marwah, Rasulullah beserta rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Mina. Nah, rombongan yang lain ke sini ke Mina bermalam. Nah, jadi Rasulullah dan para jemaah bermalam di Mina. Nah, hingga setelah sampai pada bulan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di sini Rasulullah dan para jemaah berpindah tempat ke Padang Arafah untuk melaksanakan yang namanya wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu diisi dengan berdiam diri di Padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Nah, ini sudah pada berkumpul. Rasulullah juga udah di sini. Nah, ya. Nah, sudah berkumpul semuanya. Nah, pada malam harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan seluruh jemaah. Kemudian ia naik ke atas mimbar atau semacam tempat untuk berpidato atau berkhutbah. Nah, kemudian dia naik ke atas, jemaah berkumpul. Nah, setelah berkumpul di sini, Rasulullah menjelaskan khutbah pembukanya. Nah, khutbah pembukanya di sini. Nah, silakan, siapa yang mau baca isi khutbah pertamanya? Ayo, angkat tangan yang mau baca. Ini khutbah yang pertama. Oke, silakan, Kak. Hai manusia yang baik-baik, karena aku tidak tahu apakah akan bertemu kembali dengan kalian. Rasulullah menyadari bahwa Allah lah yang memiliki umum. Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan makhluknya. Iya, nah jadi pembuka khutbah Rasulullah di Padang Arafah, nah lebih tepatnya di dekat ini Menara Arafah. Nah, di mana Rasulullah membuka khutbahnya dengan mengatakan, "Hai manusia, dengarkan baik-baik karena aku tidak tahu apakah akan bertemu kembali dengan kalian." Nah, di sini ini menandakan bahwa Rasulullah ini ingin menyampaikan, bisa jadi ini khutbah perpisahan bagi Rasulullah bersama dengan kaum muslimin pada saat itu. Karena mengingat Rasulullah itu sudah menyadari bahwa Allah lah yang memiliki umur, Allah lah yang maha memberi menghidupkan dan juga mematikan. Nah, kemudian di sini Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihat penting nih. Nah, nasihat penting tersebut, nah, ada 7. Nah, di sini semuanya menghadap ke Rasulullah. Nah, kemudian di sini isi khutbahnya ada 7. Nah, ada 7. Nah, yang pertama di sini ada berperilaku baik antara satu dengan yang lain. Nah, dalam khutbah tersebut
Rasulullah menyampaikan yang pertama, nasihat-nasihat penting nih. Ini ingat, ini nasihat utama dan yang paling penting dalam khutbah wada atau khutbah perpisahan. Yang pertama, adab berperilaku baik antara satu dengan yang lain. Itu menandakan bahwa Rasulullah menginginkan umat-umatnya untuk terus berbuat baik, kemudian melaksanakan yang namanya tolong-menolong. Semisal kalau kawan kalian sedang dalam kesulitan, kemudian dapat musibah, kalian bantu, misal dengan membantunya dengan memberikan uang atau lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan untuk mengerjakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu isi khutbah yang kedua. Isi nasihat yang kedua dari khutbah wada. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk mengerjakan yang namanya yang diperintah oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kita tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nasihat yang ketiga dalam khutbah wada, di sini Rasulullah menekankan nih bahwa umatnya harus memegang amanah dengan penuh tanggung jawab. Semisal kalian nih diamanahkan sebagai seorang peserta didik, kalian berarti harus memegang amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, misalnya kalian belajar dengan sepenuh hati, tidak main-main di dalam kelas, enggak ngobrol-ngobrol di dalam kelas sama kawannya, kalian memperhatikan penjelasan guru, berarti itu kalian memegang amanah kalian sebagai peserta didik dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian semisal di antara kalian ada yang diamanahkan sebagai ketua kelas, nah berarti kalian harus menjalankan tugas kalian sebagai ketua kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, kemudian yang tiga di sini ada Rasulullah menekankan bahwa umatnya dilarang untuk berbuat riba. Riba itu apa, Pak? Riba itu adalah pinjaman yang berbunga. Bunga di sini bukan bunga mawar, bukan bunga melati, tetapi bunga yang menghasilkan uang. Nah, jadi Rasulullah untuk melarang perbuatan yang namanya riba. Misalnya kalian minjam uang 5.000 pinjam uang. Kemudian kalian yang peminjam memberikan syarat kalian harus mengembalikan uang tersebut sebesar 7.000. Nah, itu uang 2.000-nya termasuk riba. Nah, kemudian di sini yang keempat. Nah, yang keempat di sini kalian harus sesungguhnya satu muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Nah, yang dimana kalian ini kan semuanya muslim kan? Muslim semuanya? Oke, nah berarti kalian semua ini adalah saudara. Nah, kemudian yang kelima, yang keenam, kalian harus mengajak Rasulullah mengajak untuk menciptakan perdamaian dan tidak ada balas dendam. Nah, jadi di sini Rasulullah menekankan nih kepada kaumnya, kepada umatnya, bahwa tidak ada lagi yang namanya peperangan. Kalian itu harus damai. Kemudian tidak ada yang namanya balas dendam. Misal abang ini buat ngolok ngehina kawannya yang di depan. Nah, abang ini harus sabar, tidak boleh balas menghina, karena kalau balas menghina sama dengan balas dendam. Nah, kemudian yang terakhir di sini nasihat Rasulullah dalam khutbah wada. Nah, perhatikan yang terakhir di sini memberikan persamaan derajat, tidak merasa paling tinggi derajatnya kecuali ketakwaan. Nah, jadi kalian itu tidak boleh merasa bahwa diri kalian ini tinggi derajatnya. Misalnya kalian merasa diri kalian pintar, kemudian nggak perlu apa-apa lagi. Nah, itu sama dengan kalian merasa derajat kalian tinggi. Nah, itu tidak boleh, karena Rasulullah menekankan bahwa kita tuh harus rendah hati. Kecuali satu hal yang boleh kalian tinggikan, yaitu ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menyampaikan pesan tersebut, nasihat-nasihat penting. Nah, di sini Rasulullah melakukan yang namanya penutupan khutbah.
Nah, penutup khutbah di sini Rasulullah menyampaikan bahwa aku tinggalkan dua petunjuk untuk kalian. Nah, perhatikan apa petunjuk tersebut, yakni berpegang teguhlah terhadap keduanya. Kalian harus berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian akan terhindar dari yang namanya kesalahan. Nah, apa kedua petunjuk tersebut? Yakni Al-Quran dan Sunnah. Apa kedua petunjuk tersebut? Al-Quran dan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sampai di sini paham? Kalau paham, nah ini belum ya. Di sini Bapak minta dua nomor absen, Bapak sebut lagi secara acak. Nanti kalian coba demonstrasikan ini. Tadi mulai dari berihram, kemudian tawaf, sa'i. Nah nanti Bapak perhatikan bisa apa enggak kalian. Nah Bapak sebut secara acak, Bapak nggak tahu nomor absen kalian. Nah, nanti Bapak sebut nomor absen kalian secara acak. Nanti kalian silahkan demonstrasikan tadi khutbah wada atau peristiwa haji wada. Nah, ini kita ambil dulu jemaahnya. Nah, oke, nah ini acak nih. Nomor absen 10 siapa? Oke, silakan maju. Sekarang nomor absen 19. Oke. Yang berani maju berarti berani percaya diri. Siapa namanya, Kak? Embun. Ini? Haidar. Oke. Di sini silakan Embun terlebih dahulu memperagakan bagaimana tadi dari berihram. Oke, yang pertama sudah berihram, kemudian melaksanakan tawaf. Tawaf berarti mengelilingi sebanyak, sebanyak 7 kali. Berarti kalian, nah, sudah melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Nah, kemudian Rasulullah sudah 7 kali. Kemudian dia sa'i. Sa'i apa? Lari-lari. Lari-lari kecil. Kemudian dah pindah sini kan, dah tawaf, pindah. Nah, pindahkan. Pindah. Nah, sa'i. Nah, sa'i apa tadi? Lari-lari. Lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Iya. Nah, setelah dari sini Pak Rasulullah berpindah ke, nah ini penginapan apa namanya? Mina. Mina. Ya, bermalam di Mina, bermalam dulu. Nah, perhatikan yang lain, sudah bermalam di Mina, kemudian Rasulullah baru pindah ke Arafah. Nah, sudah wukuf di sini. Apa tadi wukuf? Berdiam diri. Nah, wukuf, setelah wukuf Rasulullah menyampaikan yang namanya khutbah apa? Khutbah wada, betul. Nah, setelah kumpul, nah silakan. Setelah kumpul, apa yang disampaikan Rasulullah tadi? Ingat enggak? Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah tadi ada 7 hal yang paling utama. Nah, yang pertama, nah silakan di sini nanti dibaca. Nah, gitu. Oke, paham? Kalau paham silakan kembali duduknya. Sekarang Abang. Nah, ini dibongkar lagi. Ayo, yang lain perhatikan. Berawal dari mana? Berihram. Angkat dulu. Berarti berihram. Nah, kemudian tawaf. Tawaf apa? Tawaf Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Oke, sudah mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengarahkan seluruh rombongan ke, belum, ke Bukit Safa dan Marwah untuk melakukan yang namanya sa'i. Ya, sa'i apa?
lari kecil. Lari-lari kecil, ya betul. Sudah lari dari sa'i, barulah Rasulullah mengajak rombongan ke Mina untuk menginap semalam, beristirahat. Ya betul. Nah, setelah dari sini kemana lagi? Pindahkan. Set, udah ke situ. Nah, tuh cocok ya. Nah, udah. Nah, udah melaksanakan di sini melaksanakan apa namanya? Khutbah. Sebelum khutbah apa? Wukuf. Nah, wukuf Arafah berarti berdiam diri. Nah, setelah wukuf selesai baru Rasulullah naik ke atas mimbar untuk yang namanya melakukan khutbah apa namanya? Khutbah wada. Khutbah wada berarti khutbah Perpisahan. Oke, perpisahan. Nah, setelah berkhutbah Rasulullah menyampaikan yang namanya 7 nasihat. Nah, 7 nasihat. Setelah ini baru Rasulullah namanya melanjutkan rukun-rukun haji yang lain seperti tahallul dan lain sebagainya. Paham? Oke, kalau paham silahkan duduk kembali. Nah, yang lain gimana? Paham? Kalau nggak paham nanti suruh maju semua. Nah, di sini ada wahyu Allah yang terakhir. Nah, dalam peristiwa tersebut juga Allah menyampaikan wahyu Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, nah, pada hari ini kaum kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu, maka janganlah kalian takut pada mereka. Nah, melainkan takutlah padaku. Nah, padaku di sini maksudnya adalah pada Allah. Kemudian hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu. Begitu kuridoi Islam itu menjadi agamamu. Di sini wahyu terakhir wahyu terakhir yang diberikan kepada Rasulullah adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3. Apa wahyu terakhir yang disampaikan Allah kepada Rasulullah? Quran surah ayat. Nah, maksud Quran surah Al-Maidah ayat 3 tersebut ialah bahwa ajaran Islam ini telah sempurna karena telah sampai pada wahyu terakhirnya, yang dimana tidak ada lagi nih wahyu yang turun setelah ayat tersebut. Setelah Quran surah Al-Maidah ayat 3 ini tidak ada lagi ayat atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, yang dimana ayat ini juga menunjukkan sebagai wahyu Allah yang terakhir, dimana dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa agama Islam ialah agama yang sempurna. Kemudian janganlah kalian berputus asa karena atas agama kalian sendiri. Nah, setelah terjadinya yang namanya peristiwa haji wada, kemudian tadi ada sempat iktikaf dan khutbah wada, kemudian wahyu terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, telah tiba masanya Rasulullah SAW wafat. Nah, yang dimana pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 11 Hijriah, setelah beberapa bulan Rasulullah mengadakan haji perpisahan, Allah menjemput Rasulullah menuju alam akhirat. Nah, peristiwa wafatnya Rasulullah membuat para sahabat sangat berduka, yang dimana sungguh besar jasa Rasulullah hingga kita mengenal ajaran Islam atau ajaran agama Allah. Nah, pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat berkumpul dengan penuh rasa duka. Setelah itu barulah Rasulullah dimakamkan di rumahnya. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, di sini karena kalian sudah dibentuk sebanyak 4 kelompok. Nah, di sini Bapak ada yang namanya lembar kerja peserta didik.
nanti Bapak minta kalian mendiskusikan 4 soal yang ada di sini, diskusikan dengan kelompoknya, kemudian kalian carilah informasi untuk menemukan jawabannya dan kalian tulis di bawahnya. Sampai sini paham? Oke, kalau paham silakan dikerjakan. Pelan-pelan. Ingat, kerja kelompok sama-sama kerjakannya. Didiskusikan. Didiskusikan. Silakan kalian boleh cari informasi di dalam buku paket kalian atau di dalam selembaran yang Bapak bagikan. Pelan-pelan. Silakan didiskusikan yang lainnya, diperhatikan. Bapak kasih waktu 15 menit. Ayo kerjakan 15 menit. Dah. Namanya Pak. Dah apa? Nanti tujuh tulis ya di bawahnya. 7. Dah. Dah. Diskusikan. Silakan sambil terus nama dicari jawabannya. Nomor 1 apa soalnya? Nomor 2 apa? Nama orang. Nama kalian? Enggak apa-apa ya. Nono. Siapa namanya? Nono. Dicari jawabannya. Nomor 1 kalau nggak ada di selembaran, silahkan kalian cari di buku paketnya. Coba dicari halaman berapa materi Haji Wada, bab 6. Nah, tuh halaman berapa? Peristiwa juara ada. Sorry, bukan bab 6, bab 5. Ini loh Pak. Peristiwa Haji Wada halaman berapa? Ini lihat Bapak banyak. Oh, itulah panas nih. Ya, dicari, silakan dicari. Di bab 5, perhatikan. Silakan sambil dicari ade yang mencatat. Nah, sambil dicari jawabannya, sambil nulis nama. Ini isi penting yang ada soal di sini, ini kunci jawabannya ini. Bukan kunci jawaban, itu namanya informasi. Ya. Mikrofon. Berapa beli Pak? Bukan punya Bapak, punya TU. Perhatikan, cari nomor 1 di buku paket. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya kalau tidak ada di selembaran. Ya, itu betul. Ya, Haji Wada. Bentar lah kau. Haji Wada disebut juga Haji Pratisana. Iya. Oh, Bapak ganteng. Kamu lebih ganteng lagi. Apa? Oh, 11 menit lagi.